Kami sudah bertanya-tanya nih kepada Sobat Uki TV dan mereka banyak banget yang memberikan pertanyaan kepada kami terkait tentang bulan Rajab, puasa yang ada di bulan Rajab ya. Selanjutnya nih Ustadz, ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Kenapa sih bulan Rajab ini termasuk bulan yang sangat dimuliakan bulannya gitu? Ya, oleh Allah. Jadi kalau di sini itu dijelaskan bahwasanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah selain bulan Ramadan. Yang 3 itu berturut-turut, yang 1 sendiri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu kan berturut-turut secara urutan bulan Islam. Yang 1 sendiri yaitu bulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Uki TV, kembali lagi di podcast Uki TV. Masih bertemu lagi dengan saya Nur Hasimolidia sebagai presenter pada acara kali ini. Dan saat ini kami sudah menghadirkan sosok alumni yang sangat inspiratif dan juga beliau adalah salah satu alumni yang telah melanjutkan belajarnya di pesantren Al-Falah Pelosok. Mari kita langsung sapa aja ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ini adalah Ustadz Manharul Latif yang biasa disebut dengan Ustadz Manhar. Nah Ustadz Manhar, seperti yang sudah kita ketahui ya, sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan Rajab ya Ustadz ya. Benar. Kami sudah bertanya-tanya nih kepada Sobat Uki TV dan mereka banyak banget yang memberikan pertanyaan kepada kami terkait tentang bulan Rajab, puasa yang ada di bulan Rajab ya. Nah dan kita mau tahu dulu nih yang pertama, apa sih bulan Rajab itu Ustaz? Ya, terima kasih kepada sahabat Uki TV yang telah berkenan bertanya tentang bulan Rajab. Di sini saya sudah menyiapkan tentang referensi atau jawaban tentang pengertian dari bulan Rajab. Di sini ada kitab diambil dari kitab Kanzun Najah wa Surur, salah satu karangan dari Syekh Abdul Hamid. Di sini jelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung aja ya, jelaskan. Rajabun huwa mustaqun minat tarjibi. Jadi bulan Rajab itu secara bahasa diambil dari kata at-tarjib wa huwa at-ta'zimu, yaitu bulan Rajab itu bisa diartikan juga dengan bulan yang agung. Kenapa sih bulan Rajab itu dinamakan bulan yang agung? Di sini jelaskan dalam kelanjutannya li'anal aroba kanat tu'adzimu ziyadatan ala ghairihi. Jadi ketika di bulan Rajab ini orang-orang Arab itu biasanya melakukan kebaikan, tapi di bulan Rajab ini orang-orang Arab itu melebihi kebaikannya di bulan tersebut. Jadi yang biasanya kalau ibadahnya kalau sholat tahajud mungkin dalam waktu bulan selain Rajab 10 kali, nanti di bulan Rajab itu dilakukan 30 kali gitu. Ya, lebih banyak pastinya. Di samping itu juga di sini ada beberapa lagi nama-nama dari bulan Rajab. Yang kedua adalah wayusama al-asoba. Jadi al-asob itu bimana mengucur atau menetes. Kenapa sih bulan Rajab itu dinamakan dengan bulan menetes? Karena di sini jelaskan linso bil khairifi. Karena di bulan Rajab ini terdapat derasnya tetesan kebaikan di dalam bulan Rajab. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang sangat banyak di dalam bulan Rajab. Itu yang kedua. Yang pertama adalah bulan agung, yang kedua adalah bulan menetes karena menetes kebaikan di dalamnya gitu. Yang kedua adalah wal asoma atau yang istilah kita artikan adalah bulan yang tuli. Kenapa sih bulan Rajab itu dinamakan dengan bulan yang tuli? Di sini dijelaskan li ada misima'i qa'ati silahi fihi. Karena di bulan Rajab ini tidak terdengar suara gemerincing peperangan. Jadi di bulan Rajab itu awalnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan kepada umat Islam untuk melakukan peperangan. Makanya di bulan Rajab itu tidak terdengar suara gemerincing dari pedang-pedang yang dilakukan oleh orang-orang yang berperang. Meskipun nanti setelahnya Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan orang untuk berperang. Itu yang ketiga, bulan yang tuli. Yang keempat adalah wayusama rojma. Bulan yang dinamakan dengan bulan melempar. Kenapa dinamakan bulan melempar? Di sini jelaskan bahwasanya li rojmil ada'i wasayatina fihi hatta la yaudu al auliya wasolihina. Jadi dijelaskan di sini bulan melempar. Kenapa? Ternyata di bulan Rajab ini musuh-musuh umat Islam dan setan-setannya itu dilempar, dikutuk oleh Allah. Sehingga ketika setan-setan sudah dikutuk, akhirnya mereka itu tidak bisa menyakiti orang-orang yang soleh dari wali-wali Allah ataupun yang lain. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi di sini tuh banyak banget Ustazah. Di sini jelaskan bahwasanya banyak banget
keistimewaan sampai-sampai bulan Rajab itu memiliki banyak nama. Salah satunya yang di sini kelanjutannya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rajabun syahrullahi. Ternyata bulan Rajab itu merupakan bulannya Allah. Itu menurut Kanjeng Nabi. Kenapa bulan Rajab itu bulan Allah? Makanya di sini dijelaskan oleh ulama Rajabun syahrul istighfar. Makanya dikarenakan bulan Rajab itu bulannya Allah, makanya oleh para ulama dianjurkan di bulan Rajab ini agar diperbanyak membaca istighfar. Itu salah satunya. Jadi kesimpulannya di sini terdapat beberapa nama. Yang pertama adalah bulan agung, karena orang Arab itu sangat banyak mengagungkan di bulan Rajab tersebut dibandingkan bulan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bulan mengucur atau menetes. Yang kedua, kenapa? Karena di dalam bulan Rajab tersebut terdapat banyak kebaikan yang Allah berikan pada bulan Rajab tersebut. Yang ketiga adalah bulan yang tuli atau al-asom. Kenapa? Karena di bulan Rajab itu tidak terdengar suara gemerincing dari pedang-pedang yang dimainkan oleh orang yang perang. Yang keempat adalah bulan melempar. Kenapa dinamakan dengan bulan melempar? Karena di sini setan-setan atau musuh-musuh dari orang Islam itu nanti dikutuk, dilempar oleh Allah sehingga setan tersebut tidak bisa menyakiti orang soleh ataupun dari para wali. Yang kelima adalah bulannya Allah. Makanya ketika bulannya Allah, maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Jadi itu salah satu nama-nama lain dari bulan Rajab. Banyak sekali ternyata. Banyak sekali ya, salah satunya tadi yaitu yang dimana bulan ini sangat diagungkan ya. Iya. Nah selanjutnya nih Ustadz, ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Kenapa sih bulan Rajab ini termasuk bulan yang sangat dimuliakan bulannya gitu? Ya. Oh, ini ada pertanyaan yang kedua. Kenapa sih bulan Rajab salah satu bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Di sini juga dijelaskan lagi bahwasanya ada beberapa alasan kenapa bulan Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di sini dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim wa fi lailatis sabi wal isrina minhu usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata di bulan Rajab itu terdapat peristiwa Isra dan Mi'raj. Tepatnya itu setelah Nabi Muhammad itu sudah menjadi nabi selama 10 tahun. Kalau bahasa Islamnya mah tahun 10 kenabian. Jadi ternyata di bulan Rajab itu terdapat peristiwa Isra dan Mi'raj. Tepatnya itu pada tanggal 27 Rajab. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj, saya tahu ya? Tahu nggak? Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu salah satu peristiwa yang sangat besar yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam waktu satu malam. Jadi kalau Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Kalau Mi'rajnya dari perjalanan dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7, yang mana di malam Isra dan Mi'raj tersebut Nabi Muhammad melakukan atau mendapatkan syariat untuk melakukan sholat sebanyak 5 waktu. Situlah yang diperlukan untuk melaksanakan sholat ya. Ya. Atau perlu dijelaskan tentang sejarah sholat kenapa ada di bulan Isra dan Mi'raj? Boleh. Ya, jadi biar sekalian Sobat TV biar lebih paham gitu. Lebih paham juga tentang sejarah sholat, kenapa sih diwajibkan gitu. Jadi sejarahnya itu Nabi Muhammad mendapatkan syariat sholat itu kan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Jadi singkat cerita itu peristiwa Isra dan Mi'raj itu jaraknya 1 tahun, ada yang mengatakan setengah tahun sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah. Berarti secara tidak langsung peristiwa Isra dan Mi'raj itu masih berada di Mekah. Kenapa? Karena kan Nabi Muhammad belum melakukan hijrah. Kan 1 tahun tuh sebelum melakukan hijrah, otomatis Nabi Muhammad itu masih berada di Mekah. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah melakukan Mi'raj, akhirnya Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di langit ke-7 Nabi Muhammad itu mendapatkan syariat untuk pertama kali itu mendapatkan syariat itu sebanyak 50 waktu dalam hari 1 malam. Jadi ternyata umat Islam itu bukan mendapatkan 5 waktu langsung, tapi awalnya adalah 50 waktu. Akhirnya setelah Nabi Muhammad mendapatkan syariat 50 waktu, akhirnya turun tuh Nabi Muhammad di langit ke-6. Di langit ke-6 itu
Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Akhirnya bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6 ditanya, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya apa yang telah Allah perintahkan kepadamu dan kepada umatmu? Akhirnya dijawab oleh Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku dan kepada umatku untuk melakukan sholat sebanyak 50 waktu dalam satu hari satu malam. Akhirnya apa respon Nabi Musa? Udah balik lagi minta keringanan. Kayaknya kalau misalkan melakukan sholat sebanyak 50 waktu kayaknya nggak sanggup. Akhirnya disuruh minta keringanan tuh, datang lagi, naik lagi ke langit ke-7. Akhirnya Nabi Muhammad menyampaikannya, Allah, kayaknya kalau misalkan saya melakukan sholat sebanyak 50 waktu bersama dengan umat saya kayaknya nggak sanggup. Saya minta keringanan ya Allah. Dikarenakan Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, akhirnya dikurangi 5 waktu. Jadi 45. Turun lagi langit ke-6. Kata Nabi Musa, berapa yang dikurangin sama Allah? Dijawab, 5 waktu, nggak bakal sanggup. 45 itu masih berat bagi umatmu. Minta lagi keringanan. Kata Allah, udah saya kurangi lagi jadi 40. Nah, kesimpulannya jadi Nabi Muhammad itu meminta keringanan itu 9 kali. Jadi Nabi Muhammad minta keringanan kepada Allah 9 kali. Satu kali keringanan itu dikurangi 5 waktu. Jadi 9 kali 5 berapa Ustazah? 45. 50 kurangi 45 5 waktu. Jadi ternyata jawaban kenapa Nabi Muhammad dan para umatnya itu melakukan sholat 5 waktu, padahal kan dulu awalnya 50 waktu. Ternyata jawabannya adalah karena Nabi Muhammad itu meminta keringanan 9 kali. Satu kali minta keringanan dikurangi 5 waktu. 9 kali 5 45. 50 kurangi 45 jadi 5 waktu. Bolak-balik 9 kali. Jadi istilahnya saking Rahman Rahimnya Allah, akhirnya yang awalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Kemudian setelah Nabi Muhammad mendapatkan 5 waktu, akhirnya Nabi Muhammad pulang. Pulangnya itu ke Mekah. Kenapa? Kan Nabi Muhammad belum melakukan hijrah. Ketika sampai di Mekah itu sebelum waktu sholat subuh. Akhirnya masuk waktu subuh masuk. Tapi Nabi Muhammad itu belum melakukan sholat subuh, Ustazah. Jadi meskipun Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan syariat 5 waktu, tapi Nabi Muhammad itu belum diajarkan bagaimana tata cara sholat. Makanya ketika waktu subuh lewat tuh. Akhirnya setelah matahari terbit ya sekitar jam 7 lah, jam 6 mungkin, malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana tata cara sholat. Jadi sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya dan subuh. Diajarkan oleh malaikat Jibril. Akhirnya sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para jamaahnya dan para sahabatnya adalah sholat duhur. Jadi ternyata Nabi Muhammad melakukan sholat yang pertama kali dengan para jamaahnya atau dengan para sahabatnya adalah sholat duhur. Kenapa sih sholat duhur yang didahulukan, yang diutamakan? Karena sholat duhur itu kan bimana duharo, nampak atau jelas. Itu sebagai bukti bahwasanya ketika nanti agama Islam akan turun ke bumi ini, nanti akan mengalahkan agama-agama yang lain. Kemudian pertanyaannya gini, kalau Nabi Muhammad itu sebelumnya ketika melakukan sholat yang pertama kali ada sholat duhur, lantas Nabi Muhammad dulu beribadahnya gimana? Kan pertanyaan. Iya, benar. Jadi kan tadi saya udah jelaskan bahwasanya sholat yang pertama kali dilakukan kan sholat duhur. Terus sebelum itu Nabi Muhammad ngapain yang di Gua Hira itu? Jawabannya ternyata Nabi Muhammad tetap melakukan ibadah. Cuman ibadahnya beda. Nabi Muhammad itu melakukan ibadah dengan cara bertafakur. Bertafakur itu memikirkan segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini, alam semesta ini merupakan ciptaan Allah. Dan akhirnya Nabi Muhammad itu melakukan sholat duhur yang pertama kali, dan ternyata yang menjadi imam itu bukan Nabi Muhammad ternyata. Jadi yang menjadi imam pertama kali di bumi sholat duhurnya adalah malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril. Terus Nabi Muhammad ngapain dengan para sahabatnya? Ternyata Nabi Muhammad itu posisinya sebagai robit, sebagai penghubung. Kalau para sahabat itu sebagai jamaah. Kenapa Nabi Muhammad itu sebagai robit? Karena tidak mungkin para sahabat itu mampu langsung melihat ke malaikat. Makanya seolah-olah itu para sahabat itu melihat ke Nabi Muhammad. Walaupun secara nyata melihatnya ke malaikat Jibril. Jadi ternyata itu sejarah singkat tentang
disyariatkannya sholat. Kenapa saya menyinggung sedikit tentang sholat? Karena sholat itu disyariatkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj itu bertepatan pada bulan Rajab pada tanggal 27. Makanya ada sangkut pautannya sedikit lah gitu. Kemudian lebih tahu ya Ustaz ya sejarah sholat itu dari mana asalnya. Iya. Gitu ya, Ustaz. Oke. Jadi tapi di sini ada tambahan lagi saja. Iya. Ada alasan lagi. Itu alasan pertama. Alasan kenapa bulan Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena di dalam bulan Rajab itu terdapat peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, kenapa? Karena di dalamnya itu karena bulan Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau di sini itu dijelaskan bahwasanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah selain bulan Ramadan. Yang 3 itu berturut-turut, yang 1 sendiri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu kan berturut-turut secara urutan bulan Islam. Yang 1 sendiri yaitu bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah? Sebagaimana yang disinggung di awal bahwasanya jadi permulaan Islam ketika ada di Arab itu Allah SWT melarang atau mengharamkan kepada umat Islam untuk berperang di bulan Rajab. Itu awal-awalnya nggak boleh berperang di bulan Rajab. Alasannya karena bulan Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun pada akhirnya umat Islam itu boleh melakukan berperang melawan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Salah satunya salah satu peperangan yang dilakukan di bulan Rajab adalah perang Tabuk. Itu salah satunya. Ya awalnya dulunya nggak boleh perang di bulan Rajab, cuman karena mungkin dalam keadaan mendesak, akhirnya Allah SWT membolehkan untuk berperang melawan orang kafir. Meskipun sudah dilarang atau diperbolehkan untuk melakukan peperangan, tapi di bulan Rajab itu ketika kita melakukan kebaikan itu nanti berlipat sebagai gantinya. Ketika kita melakukan dosa itu juga berlipat. Jadi serba dilipatkan. Iya, karena salah satunya seperti itu. Jadi awalnya kan salah satu bulan dimuliakan karena nggak boleh berperang. Tapi kan kelanjutannya ternyata umat Islam itu boleh berperang. Tapi sebagai gantinya ketika umat Islam itu melakukan kebaikan dilipat gandakan. Kalau melakukan keburukan juga sama itu. Jadi istilahnya seperti itu. Ya itu Sobat TV ya. Dan selanjutnya nih Ustaz ada pertanyaan lagi. Oh ada lagi ya. Ada lagi. Apa aja sih Ustaz keutamaan bulan Rajab? Tadi kan udah sempat disinggung ya. Cuma setengahnya aja. Ya, jadi apa Ustaz keutamaan dari bulan Rajab ini? Jadi kalau kita membahas tentang keutamaan itu mungkin agak sedikit berbeda dengan keistimewaan ya. Mungkin kalau keutamaan itu lebih ke perbuatan-perbuatan apa yang istilahnya yang biasanya dilakukan gitu. Nah, di sini jelaskan bahwasanya diriwayatkan an Anis bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajaba qala Allahumma barik lana fi Rajaba wa sabana wa balighna Ramadana. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwasanya beliau bersabda, jadi sahabat Anas berkata bahwasanya Nabi Muhammad itu ketika mau masuki bulan Rajab berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa sabana wa balighna Ramadana. Pasti dengan alasan. Jadi di sini itu Nabi Muhammad berharap kepada Allah mudah-mudahan di bulan Rajab dan di bulan Saban beliau mendapatkan barokah. Di samping itu beliau juga berharap mudah-mudahan dengan doa tersebut mudah-mudahan beliau itu diperpanjang dan akhirnya bisa sampai di bulan Ramadan. Itu salah satu keutamaannya. Ya, agar bisa lebih disampaikan gitu biar diperpanjang. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian ada lagi. Jadi kalau kita membahas tentang keutamaan atau istilahnya fadilah itu banyak sekali. Tapi kita kalau belajar membahasnya satu hari mungkin nggak cukup. Tapi di sini mungkin ya sebagian saking banyaknya. Tapi di sini kita membahas tentang sebagiannya aja ya. Kemudian di samping itu di sini jelaskan lagi ada hadis yang mengatakan qala Rasulullah SAW inna fil jannati nahron yuqalu lahu rajabun. Jadi nanti di surga itu ada sungai atau kali yang mana nama tersebut adalah Rajab. Dalam riwayat sungai yang dinamakan Rajab di dalam surga tersebut putihnya itu lebih dari susu. Manisnya lebih dari madu. Masya Allah. Iya, kira-kira buat siapa nih?
sungai yang berada di surga yang namanya Rojab, yang mana putihnya lebih dari susu, manisnya lebih dari madu. Kira-kira buat siapa nih? Di sini dilanjutkan man soma min rojabin yauman wahidan sakahullahu min dalikan nahri. Jadi barang siapa yang berpuasa satu hari saja. Jadi satu hari ya boleh di awal, hari kedua, ketiga, keempat sampai hari ke-30, satu hari yang penting selama yang penting di bulan Rajab, maka Allah itu akan memberikan air minum tersebut dari sungai tersebut bagi orang yang berpuasa. Itu salah satu keutamaannya. Jadi salah satu keutamaannya kalau kita berpuasa ada pahalanya. Banyak kalau kita membahas tentang keutamaan berpuasa di bulan Rajab itu banyak sekali. Banyak riwayat yang menjelaskannya. Makanya ini salah satunya. Ini yang satu hari saja dapat air minum sungai Rojab yang ada di surga, yang mana putihnya lebih dari susu, lebih dari madu. Nah, iya. Gimana kalau misalkan full? Nah, iya itu ya? kenyang banget kayaknya itu. Ya, mungkin itu salah satu keutamaan. Kalau kita bahas keutamanya banyak, tapi itu salah dua lah kalau itu bukan salah satu kan, salah duanya. Salah duanya ya banyak sekali sebenarnya. Mungkin ada lagi dari saking saking menariknya ya pembahasan kita pada kali ini tentang bulan Rajab ya Ustaz ya. Makanya untuk yang udah berpuasa di awal bulan Rajab ini semoga bisa istiqomah sampai akhir ya Ustaz. Amin, ya. amin. Dan selanjutnya ini Ustaz ada pertanyaan lagi dari Sobat Uki TV. Oh ya. Yaitu amalan apa aja sih Ustaz yang dianjurkan ketika di bulan Rajab? Oh, kalau kita membahas tentang amalan pasti banyak ya amalan-amalannya yang mana harus dianjurkan, istilahnya dalam artian dianjurkan banget di bulan Rajab tersebut. Tapi di sini saya akan mengambil juga redaksi dari kitab Kanzun Najwa Wasuru juga, bahwasanya di kitab tersebut dijelaskan bahwasanya anaman istaghfarallah fi rajabin bil ghadatati wal asiyyi yarfa'u yadayhi wa yaqulu rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya sabina marrah lan tamassa annaru lahu jildan. Jadi salah satu amalan yang mana yang sangat dianjurkan di bulan Rajab itu kita membaca istighfar di waktu siang, di waktu pagi dan sore, tapi sambil mengangkat tangannya. Apa doanya? Robbi firli warhamni wa tub alayya. Membaca 70 kali, maka kulit kita tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi istilahnya salah satu mungkin tameng mungkin ya, ketika dia akan nanti kalaupun kita masuk neraka naudzubillah, tapi barokahnya kita membaca istighfar pada pagi dan sore dengan mengangkat kedua tangannya 70 kali, ya kita kulit kita tidak akan pernah tersentuh. Terlindungi gitu. Terlindungi lah dalam artian ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan surganya Allah. Amin. Itu salah satu amalan pagi dan sore membaca doa Robbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Kemudian di samping itu juga banyak amalan-amalan yang lain. Salah satunya kita dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar. Kenapa kita dianjurkan untuk membaca Sayyidul Istighfar? Karena kan di awal dijelaskan kalau bulan Rajab itu kan bulannya Allah. Ketika bulan Rajab itu bulannya Allah, maka dianjurkan untuk membaca istighfar. Istighfar apa aja? Tapi di sini tuh dibacanya adalah Sayyidul Istighfar sobahan wa masaan, itu baca pagi dan sore 3 kali. Berarti pagi baca 3 kali, mungkin sebelum melakukan aktivitas. Kemudian kalau udah masuk sore hari baca juga 3 kali. Itu juga rutin. Nanti ya insya Allah mendapatkan barokahnya atau manfaatnya pastinya. Itu satu yang kedua. Ada lagi yang ketiga di sini jelaskan anaman qora fi akhir Jum'ati min Rajabin wal khatibu alal mimbar Ahmadu Rasulullahi Muhammadun Rasulullahi khamsan wa salasina maratan latan qati'u darohimu min yadihi tilkas sanah. Jadi kalau ada seseorang yang membaca Ahmadu Rasulullah Muhammadun Rasulullah 35 kali ketika akhir hari Jumat akhir di bulan Rajab. Jadi kalau misalkan kita nanti sudah di akhir bulan Rajab, tepatnya hari Jumat, ketika khatib maju, nah mungkin ini lebih diperuntukkan untuk laki-laki ya, karena kan di sini redaksinya wal khatib wala mimbar. Jadi ketika khatib di atas mimbar, kita membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali.
apa yang nanti kita dapatkan, kita akan tidak pernah terputus dirham-dirham atau keuangan kita. Jadi dalam artian selama 1 tahun tersebut keuangan kita, ekonomi kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin Dilancarkan terus rezekinya. ya salah satu amalan lah, mungkin orang-orang yang rezekinya kurang. Ya ini kesempatan buat terutama para lelaki, terutamanya bapak-bapak mungkin dianjurkan membaca Ahmadur Rasulullahi Muhammadur Rasulullahi sebanyak 35 kali ketika khotib di atas mimbar. Salah satu faedahnya akan dijaga rezekinya selama 1 tahun, ya istilahnya ya mudah-mudahan rezekinya lancar. Terus ya harus benar-benar fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ketika di bulan Rajab ini, karena luar biasa ya maksudnya pahalanya itu banyak dilipat gandakan. Ya mungkin itu salah satu amalan-amalannya. Kalau kita membahas tentang amalan-amalannya mungkin banyak, tapi ini kan salah satunya mungkin. Salah satunya ya. Ini baru salah satunya. Kalau misalnya disebut nggak akan cukup ya Sobat Ukit TV. Nah, ini juga redaksi-redaksi yang saya ambil ini nggak sembarangan juga. Jadi ini juga emang pertanyaan-pertanyaan masuk dari netizen mungkin ya. Akhirnya saya cari referensi ya biar kuat. Oh ternyata ada referensinya, ada redaksinya. Istilahnya apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya ada redaksinya lah, nggak asal ngomong, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Ustadz Manhar, ini yang terakhir mungkin Ustadz ingin memberikan pesan-pesan untuk Sobat Ukit TV yang di rumah terkait tentang bulan Rajab. Ustadz, silakan diberikan pesan-pesannya Ustadz. Ya para sahabat Ukit TV dimanapun berada, ini mungkin pesan-pesan buat saya juga mungkin ya, buat kita semuanya yang ada di sini, terutama yang ada di rumah ataupun ada di studio, bahwasanya kita berada di bulan Rajab. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini kita bisa mengamalkannya, yaitu dari tentang keutamaan, tentang fadilah, tentang apa sih itu bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa memahami, mempraktekkan dan bisa mengamalkan untuk kehidupan sehari-hari selama bulan Rajab ini. Luar biasa sekali Ustaz ya. Oke, ada lagi Ustaz yang ingin disampaikan? Ya mungkin itu aja mungkin yang saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Ustaz Latif untuk waktunya. Pada kesempatan kali ini Sobat Ukit TV sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya pada kesempatan kali ini terkait tentang bulan Rajab ya, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Nurhasi Maulidia mohon pamit undur diri. Kami mohon pamit untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inspirasi keluarga Islami.